Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kemarin kita sudah sepakat akan melaksanakan program P5 dan PPRA sesuai dengan tema yang ditentukan. Maka pada kesempatan kali ini Bu Guru mengambil tema yaitu dengan temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Itu kita akan praktek membuat eco-brick. Ya, eco-brick botol bekas tersebut digunakan sebagai media atau alat untuk tanaman pohon cabai. Sebelum itu, mari kita belajar dulu apa itu P5. Yang pertama, P5 adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan. Artinya dari gaya hidup berkelanjutan sendiri adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran yang penuh, bahwasanya dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam kita dan juga kesehatan diri kita. Ini bagus, ini namanya kita itu bisa mengurangi yang namanya tingkat polusi. Bisa menggunakan akses botol minuman ini sebagai wadah untuk berkelanjutan supaya nanti di kedepannya tidak banyak sampah plastik. Gaya hidup berkelanjutan itu adalah cara hidup dengan kesadaran jangka panjang dengan pertimbangan dampak dan lingkungannya. Ini termasuk menyadari bahwa sumber daya alam kita memang terbatas ya. Membeli barang atau jasa dengan mempertimbangkan siklus hidupnya tadi. Berikutnya, penerapan gaya hidup berkelanjutan bagi peserta didik yaitu prinsip diet plastik. Kalau diet plastik berarti kita tuh mengurangi plastik. Yaitu siswa bisa mengolah sampah dengan menghasilkan eco-brick dari plastik tersebut, kemudian diakomodasikan menjadi suatu tempat yang berguna. Menanam pohon di sekolah dan di sekitar rumah demi menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang selanjutnya adalah siswa lebih pintar akan memilih dan memilah sampah yang ada di rumah yang dapat digunakan sebagai bahan yang lebih berguna lagi. Adapun kalau menurut PPRA di sini adalah yaitu teladan, menjadi contoh dan mengajak kebaikan dengan menginspirasi. Jadi anak-anak, ketika kamu sudah praktek, kamu bisa menerapkan hasil praktek itu kepada orang-orang di sekitarmu. Yang selanjutnya adalah dinamis dan inovatif, yaitu kritis, kreatif, inovatif dan mandiri. Paham di sini? Oke. Jadi tugas kita dari P5 hari ini adalah kita akan membuat eco-brick dari botol plastik menjadi suatu media penanaman dari pohon cabai. Seperti ini anak-anak, contohnya nanti yang akan kita terapkan. Ya, ini yang pertama. Kalau gambar yang pertama ini, mungkin kamu sering lihat botol mineral ya. Yang akan kita praktekkan nanti adalah seperti ini. Oke, bisa? Selanjutnya, tugasnya adalah siswa membawa botol bekas plastik yang dikonsumsi dari rumah atau dari tempat sampah. Ya, kalian sudah membawa, tadi sudah ditaruh di depan. Dan siswa mengolah botol plastik tersebut di sekolah dengan menjadi benda yang bermanfaat, yaitu dengan menjadi media tanaman yang tumbuh seperti itu. Yang akan kita butuhkan yang pertama ada gunting ya. Gunting itu dipakai untuk merobek plastiknya. Kemudian ada silet kecil. Silet atau gunting boleh, sekop digunakan untuk nanti ketika kita mengelola tanah ya, tanah yang subur. Kemudian ada kain flanel. Nah, kain flanel inilah nanti anak-anak yang dipakai untuk sirkulasi air. Jadi kita juga butuh air nanti. Botol plastik bekas dan juga anak pohon cabai. Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke. Kita akan melihat beberapa video di sini tentang pengelolaan sampah. Beberapa hari ini sangat terik dan panas. Oh, aku itu artinya dehidrasi. Satu gelas orange juice aku rasa cukup untuk menghilangkan dahagaku.
Tapi jika tidak ada pun, aku rasa satu botol air putih juga tidak apa-apa. Ups, ada yang salah, kata Bu Guru. Makan dan minumlah sambil duduk. Alhamdulillah. No, kenapa dia buang sampah sembarangan? 1 sampah, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai sampah menumpuk setinggi gunung. Oh, gunung? Apa hubungannya dengan gunung? Bukan gunung, tapi kita sedang membahas tentang sampah. Dan ini menjadi masalah gawat. Jika tidak ditangani dengan segera, bisa jadi dunia tempat kita tinggal akan tertumpuk banyak sampah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sampah. Banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang-barang yang berguna. Misalnya sampah botol plastik yang tadi kita pakai bisa kita gunakan untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat kita olah dengan cara 4R: reuse, reduce, recycle, dan replace. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan pot tanaman. Kaleng cat yang awalnya untuk tempat cat kita alih fungsikan menjadi pot tanaman. Fungsinya sudah berbeda, tapi barangnya masih sama. Contoh lain, menggunakan koran bekas untuk dijadikan sampul buku. Fungsinya sudah berbeda. Koran yang awalnya kita untuk baca sekarang beralih fungsi untuk dijadikan sampul buku. Selanjutnya, reduce berarti mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, membawa air minum dalam botol minum sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan. Botol minum air kemasan hanya bisa dipakai sekali saja, setelah itu dibuang, dan itu akan menyebabkan sampah menumpuk. Sedangkan botol minum isi ulang bisa kita gunakan berkali-kali. Hal ini akan mengurangi. Yang akan kita lakukan kira-kira yang mana? Reuse, reduce, atau recycle, atau replace? Reuse yaitu menggunakan botol bekas menjadi bahan yang lebih berguna lagi atau digunakan lagi. Re itu mengulang, use itu adalah digunakan. Jadi kita mengulang untuk digunakan kembali. Jadi dipakai kembali, tidak dibuang secara sia-sia. Yang reduce ini ketika kita punya sampah dari botol bekas, ya kita bisa dengan menggunakan akses yang lain, gitu. Kalau yang ini recycle itu mengubah lagi anak-anak, mengubah dari sampah tersebut menjadi barang yang berguna. Ini adalah sampah dari bekas makanan menjadi pupuk kompos. Ya, tahu pupuk kompos? Pupuk kompos itu terbuat dari bekas-bekas makanan atau itu daun yang sudah membusuk. Daun yang membusuk itu bisa digunakan untuk menjadi kompos. Jadi bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah replace, yaitu kita menggunakan akses yang lain. Selain ada tisu, kita bisa menggunakan sapu tangan. Mungkin sekarang sudah jarang orang-orang yang memakai sapu tangan ya. Kalau dulu sering orang itu belum ada tisu, mereka menggunakan sapu tangan ini anak-anak. Untuk apa Bu? Untuk mengolah keringat, untuk
apa namanya ya mungkin habis makan jadi pakai apa uap di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, mari kita semuanya praktek di luar, silakan kita menuju ke tempat di depan kelas kita. Yuk.